Tuhan tidak bisa menggunakan manusia yang sempurna karena hanya Tuhan yang sempurna. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya bersedih karena saya melihat anak-anak Tuhan kalah dalam peperangan. Mereka jatuh dalam dosa. Yang saya renungkan, mengapa mereka bisa jatuh dalam dosa yang sesungguhnya kita sudah tahu, kita sudah kenal, bahkan dengan sengaja jatuh dalam dosa. Salah satu yang menjadi alasan mengapa anak-anak Tuhan dengan sengaja atau tidak berdaya dan kalah dalam dosa adalah karena kita seringkali tidak sadar siapa musuh kita. Kita pikir musuh kita adalah darah dan daging, adalah pasangan kita, adalah orang tua kita, mertua kita, atau bos kita yang tidak manusiawi. Tetapi Efesus 6 berkata bahwa musuh kita adalah principalities, power, the ruler of the darkness of this world, penguasa-penguasa jahat di dalam kegelapan dunia, spiritual wickedness in high places, roh-roh jahat yang ada berkuasa di udara. Itulah musuh kita. Musuh kita adalah iblis berserta antek-anteknya, bukan darah dan daging, bukan manusia. Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ternyata walaupun iblis tidak lagi dapat menguasai atau mengikat anak-anak Tuhan, karena sebenarnya kuasanya sudah dijatuhkan, dilucuti oleh Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib, tetapi iblis punya tipu daya, tipu muslihat yang membuat anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Matius 4 ayat 3 berkata, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi iblis disebut si pencoba, yang mencobai. Dia akan berusaha mempermanis dosa atau memperkecil arti dosa. Dia akan mencobai kita. Yang kita perlu tahu adalah dosa tidak ada yang kecil ataupun besar. Dosa di hadapan Tuhan mendatangkan maut. Hanya darah Yesus yang mahal yang sanggup menebus dosa kita. 1 Petrus berkata, dosa kita tidak ditebus dengan emas dan perak, tapi oleh darah Yesus yang mahal harganya. Yuk, hati-hati kalau kita dicobai untuk berbuat dosa. Kita harus sadar, dosa mahal harganya. Di dunia ini tidak ada satupun yang bisa membayar menebus dosa kita kecuali darah Yesus. Jangan memperkecil dosa. Yang kedua, iblis juga disebut the deceiver, si penyesat, si penipu. Wahyu 12 berkata, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Tidak hanya iblis mencobai kita dan menipu kita untuk jatuh dalam dosa, tapi dia juga menyesatkan kita ketika kita sedang di dalam dosa. Dia berusaha mempertahankan kita tetap tinggal dalam dosa. Kita tahu Tuhan berkata bahwa kalau kita mau mengaku dosa kita, Dia adil untuk mengampuni dosa kita dan membersihkan segala kejahatan kita. Jadi untuk kita bisa lepas dari dosa kita, kita perlu mengaku di hadapan Tuhan. Tetapi tidak hanya itu, Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu
dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Artinya tidak hanya mengaku kepada Tuhan, tetapi juga mengaku kepada orang yang kita bersalah. Nah, ini akan digunakan iblis untuk menipu kita. Jangan mengakulah, cukup pada Tuhan saja. Nanti kalau kita mengaku kepada orang lain, apa kata orang? Memangnya pasanganmu siap kamu mengaku? Memangnya bosmu siap kamu mengaku? Kamu siap nggak nanti menderita malu atau dipermalukan? Jangan-jangan nanti pengakuanmu diingat-ingat terus oleh pasanganmu untuk memeras kamu. Saudaraku, saya ingat akan kisah seorang anak yang memecahkan barang yang sangat berharga dari orang tuanya, dan dia ketakutan untuk mengakui dosanya, kesalahannya kepada orang tuanya. Akibatnya dia diperas terus oleh pembantu rumah tangganya yang melihat kesalahan dia. Sampai akhirnya dia tidak tahan dan dia mengakui di hadapan orang tuanya. Pada saat dia mengaku, jiwanya lega. Apalagi ternyata memang orang tuanya sudah mengetahui kesalahannya. Dan apa yang terjadi? Kuk dari pelayan yang berusaha memeras dia terlepas ketika dia mau mengakui. Yuk, jangan khawatir. Pemulihan hanya terjadi ketika kita berani mengakui dosa kita. Baik terhadap Tuhan, juga terhadap sesama kita yang kita salah. Kita bersalah. Yang ketiga, iblis juga disebut the accuser, pendakwa, penuntut. Mazmur 109 ayat 6 berkata, angkatlah seorang fasik atas dia dan biarlah seorang pendakwa, dalam bahasa Inggrisnya setan atau iblis, berdiri di sebelah kanannya. Wahyu 12 juga berkata iblis adalah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa siang dan malam di hadapan Allah. Walaupun kita sudah mengakui dosa kepada Tuhan dan kepada sesama, iblis tetap akan berusaha mendakwa kita. Kamu sudah jadi batu sandungan, kamu sudah gak layak lagi melayani Tuhan. Masa anak Tuhan atau pelayan Tuhan berdosa seperti itu? Nanti apa kata orang, kamu jadi batu sandungan. Terus dia dakwa kita tetap di dalam dosa. Saudaraku, saya mengingatkan begini. Rick Warren berkata, if God only use perfect people, nothing will be done. Kalau Tuhan hanya menggunakan orang-orang yang sempurna, tidak ada yang selesai dari rencana Tuhan. Sekali lagi Tuhan hanya menggunakan orang-orang yang tidak sempurna, yaitu orang-orang yang masih bisa berdosa. Untuk memuliakan namanya, Tuhan tidak bisa menggunakan manusia yang sempurna, karena hanya Tuhan yang sempurna. Jadi jangan sampai kita merasa tertuduh, kita teraniaya, kita nggak lagi layak melayani Tuhan. Know your enemy, ketahuilah musuh saudara. Iblis, musuh kita, tidak lagi punya kuasa mengikat kita. Yang menjauhkan kita daripada Tuhan adalah tipu dayanya. Dia adalah pencoba, penyesat atau penipu, dan pendakwa atau penuntut. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu kami tidak sempurna dan kami sering jatuh dalam dosa. Sadarkan kami dan berikan kepada kami keberanian untuk mengakui dosa kami, baik di hadapan-Mu maupun di hadapan orang yang bersalah, orang yang kami bersalah kepadanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.